Sore lur, perjalananku di tanah Majalengka kali ini dimulai dari sebuah desa pemasok tahu kuning yang cukup terkenal. Meski sebenarnya hari ini aku sedang kurang enak badan lur, tapi harus tetap semangat bekerja demi menyambung hidup. Kedelai-kedelai ini akan aku antar ke usaha tahu kuning si Mamang tempat aku bekerja. Kang, garam taruh di mana, Kang? Taruh sana aja dulu. Oh, sana. Oh ya, Kang. Nanti kalau udah kelar, kacangnya rendam sana ya. Nanti bagi dua. Iya. Oh, ya, Kang. Ayo semangat lur, jangan males kerjanya. Ingat, cari kerja sekarang sulit, jadi harus totalitas dan bekerja sesuai arahan bos. Sebelum diolah menjadi tahu, kedelai harus melewati beberapa proses dahulu. Yuk, kita cuci dulu kedelainya sampai bersih dan bebas kuman. Lebih baik lagi kalau kedelai dicuci beberapa kali yo, jadi hasilnya lebih bersih. Setelah dicuci, kedelai direndam sebentar sebelum akhirnya masuk ke proses penggilingan. Baik lur, setelah digiling, warna dominan akan menjadi putih dan berbentuk bubur. Inilah cikal bakal tahu yang biasa kita konsumsi sehari-hari lur. Proses selanjutnya adalah perebusan tahap pertama. Di tahap perebusan yang pertama ini, kedelai akan mengental dan akan mengembang di permukaan sedikit demi sedikit. Hasil inilah yang akan disaring untuk kemudian dipindah ke tungku rebus selanjutnya lur. Nah, kumpulan kedelai ini selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan. Hasilnya berwarna putih bersih dan mengeras. Nantinya akan dimasak sekali lagi dengan campuran kunyit dan cuka agar warnanya menjadi kuning langsat. Wah, cakep yo hasilnya. Berhubung desa Singawada terkenal dengan tahu kuningnya, maka semua hasil produksi akan dimasak menjadi warna kuning seperti ini lur. Setiap hari produksi di sini bisa menghasilkan puluhan kilogram tahu kuning. Tahu yang sudah jadi kemudian dijual di pasar kecamatan Rajagaluh. Tapi sampai saat ini kapasitas produksi tahu kuning ini belum bisa memenuhi permintaan pasar seluruhnya lur, karena masih terbatasnya modal dan sumber daya yang ada. Asal tahu aja yo, keberadaan tahu sangat penting lur sebagai sumber protein murah bagi warga desa Singawada dan sekitarnya. Dul, tolong bawa sana dul. Oh, ya, Mang. Dul, tolong ini anterin sama Taibah. Oh, ini antar ke Teh, Pak. Iya. Oh, ya kan? Ini mau dimasak. Sama ini juga dul. Oh, ya, ya. Iya. Oh, saya antar dulu ya, Kang. Ya. Wah, asik iki. Teh Ipah kan terkenal jagonya bikin kue dan cemilan. Mudah-mudahan aku nanti kebagian juga yo hasil masakannya. Wah, Teh Ipah dan Cek Ina rajin ya. Oh iya, mereka sedang menyiapkan bahan membuat panah kota dari ampas tahu dan sisa rebusan tadi lur. Meskipun tinggal di desa, inovasi di bidang kuliner nggak boleh sampai ketinggalan dong. Panah kota sendiri adalah cemilan penutup khas Italia yang berbentuk krim dan adonan lembut lur. Wis, langsung catet wae bahannya yo. Ada gula pasir, susu bubuk, tepung jagung, telur ayam, air santan, dan bubuk agar-agar lur. Selain enak, sudah pasti cemilan panah kota iki menyehatkan. Soalnya kaya akan vitamin C murni dari buah-buahan. Si buah merah iki
punya banyak kandungan penting untuk metabolisme tubuh kita, Lur. Di antaranya antioksidan, vitamin E, dan zat pewarna antosianin yang aman untuk tubuh. Kalau sudah beres ngupasnya, lanjut bikin adonan yo. Teh, disuruh ngantar sari tahu sama ampas tahu nih teh. Ya. Ntar kamu balik lagi ya, Dul. Oh, ya teh. Bantuin Nita. Ya, nanti kalau udah kelar saya sini lagi. Ya, bantuin Nita ya. Ya, tinggal dulu ya teh ya. Ya. Cara membuat adonan panna cotta sangatlah mudah. Tinggal mencampur semua bahan yang ada dengan daging buah yang sudah dihancurkan. Jangan lupa tambahkan 2 butir telur yo, Lur, biar makin lembut saat dimasak nanti. Aduk terus teh sampai halus dan tercampur rata. Habis itu tinggal tambahkan ampas tahu agar teksturnya semakin unik dan enak. Ampas tahu juga masih mengandung kadar protein yang cukup untuk kebutuhan tubuh yo. Jadi gizinya semakin seimbang. Kayaknya udah jadi, Teh. Oh ya udah, saya masak ya, Teh. Masih ada satu proses lagi sebelum panna cotta ini bisa dikonsumsi, Lur. Teh Ipah akan memasak adonan yang dibuat tadi sampai tingkat kekentalan tertentu. Prosesnya sebentar kok. Pakai apinya kecil aja yo, biar nggak hangus. Aduk terus adonannya. Kalau tidak, nanti bisa lengket dan menggumpal. Nah, kalau yang hijau iki adonan untuk fla krim panna cottanya, Lur. Teksturnya lembut dan manis. Duh, jadi tidak sabar iki pengen cepet-cepet nyobain. Oke, sepertinya wis mateng kabeh iki. Yuk, langsung aja kita angkut terus masukkan ke gelas cetak. Pelan-pelan susun adonan di gelas khusus sesuai takaran yo. Di bagian atasnya, kemudian tuangkan krim lembut agar rasanya semakin komplit. Kombinasi rasa buah yang segar, ampas tahu yang gurih, dengan lembutnya krim manis akan menghasilkan cita rasa yang tiada duanya. Apalagi nanti makannya sambil liatin Teh Ipah, pasti makin manis, Lur. Nah, ini dia panna cotta ampas tahu dengan campuran buah segar. Nggak nyangka yo, makanan dari Eropa sana bisa nyasar sampai ke Majalengka sini. Tampilannya ciamik dengan kombinasi warna yang aduhai. Jadi langsung pengen nyobain nih, Lur. Tinggal di desa bukan berarti kita membatasi inovasi dari dunia luar, Lur. Justru dengan tinggal di desa, kita membantu pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan. Salah satunya Yokoyong ini, Lur, membuat inovasi makanan atau cemilan dari sisa bahan produksi tahu. Yuk, boleh dicoba di rumah resepnya, Lur. Siang-siang gini enaknya santai di rumah yo, sambil menikmati semilir angin dari sela-sela jendela. Tapi sayangnya ini saatnya aku kerja, Lur. Aku lagi nyari rumput untuk makan kelinci di peternakan. Aku lagi di Desa Teja, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Ini memang terkenal dengan peternakan kelincinya, Lur.
Wah, pas iki rumputnya seger-seger. Pasti kelincine Mamang cepet gemuk iki. Wah, ada kembang desa idamanku, Lur. Namanya Neng Uci. Dul, kamu kenapa? Wih lah dalah, malah bikin malu. Pakai jatuh segala. Ya, orang lihat teteh jatuh hati, maksudnya jatuh teh. Kamu habis dari mana emangnya? Ini dari ngarit rumput buat makan kelinci. Kelinci di atas, Dul. Iya teh. Saya minta 2 boleh nggak? Aduh, bosnya galak teh, gimana ya? Bisa lah, Dul. Nanti kita masak enak. Nanti kita makan ya. Mau dimasak enak teh? Iya. Bisa. Nanti tak antar ya. Iya. Ya udah, Dul. Bersihin sekalian gak teh? Iya, sekalian aja, Dul. Biar nanti kita langsung masak aja ya. Udah teh, nanti aku anterin teh. Ya udah ya, Dul. Aku duluan ya. Iya teh. Si Gundul kamana dititah nih lapisan? Iya kelenci nih geus lalapareun deui. Lah, iya si Gundul. Mesti mana Gundul? Ini bos, dari ngarit bos, dari makan kelinci. Dititah nih lapisan. Lah, bos, ini ngaritnya kan agak jauh sekarang. Tiap hari diaritin mah. Tuh kelenci, parah. Iya, sebentar lagi kasih makan bos. Ya udah cepat. Iya ya, sabar. Kenapa sih bos? Nggak tahu capek apa? Walah, dasar bos galak. Telat dikit aja marah. Oh, ini perintah aja. Meskipun terlihat lucu, tapi mereka ini bukan untuk dijual sebagai peliharaan yo. Mereka dijual ke sekitar Jawa Barat untuk dibuat sate dan olahan kelinci lainnya. Makanya badan kelinci di sini bisa besar-besar, Lur, karena masih keturunan New Zealand. Nah, makannya banyak ya. Berat mereka bahkan bisa mencapai 6 kg loh. Mantep tenan. Wis, makan sing akeh yo kelinci, biar cepat dijual dan menghasilkan uang. Wah, ngapain si Gundul? Lah, si Gundul nyolong kelinci. Lah, mau kemana kamu? Kamu mau nyuri ya? Enggak bos, ini mau mereksain kelinci bos. Kelincinya sakit. Bos, mau Jangan diperiksain. alasan. Beneran bos. Kalau kamu mau, bilang aja, nanti saya kasih. Beneran bos. Benar. Itu tadi si Teh Uci minta kelinci 2 bos. Katanya mau dimasak. Ya udah ambil aja yang bagus tuh. Jangan Boleh, nyuri Bos. kayak gini. Iya bos, maaf bos. Iya. Ini beneran tapi ini nih, sakit bos ini bos. Jangan alasan. Kamu kalau mau ngambil aja. Oh iya bos. Makasih bos ya. Ya. Saya ambil 2 bos ya. Ya. 3 boleh nggak bos? Boleh. Bos baik deh. Ya. Makasih ya bos ya. Ya. Wah, ternyata bosku iki baik juga ya, Lur. Nggak nyangka aku dikasih kelinci. Ternyata memang lebih baik jujur, sepahit apapun keadaan kita, daripada nyolong dan malah dosa, Lur. Kelincinya udah dapet, yuk kita antar ke Neng Uci. Sebelum dimasak, kita bersihkan dulu daging kelincinya, Lur. Cukup dibilas dengan air bersih sambil dihilangkan bagian yang masih kotor. Sekilas, daging kelinci iki mirip sekali sama ayam yo. Rasanya pun mirip, Lur. Hanya saja teksturnya sedikit lebih lembut dan dagingnya lebih tebal. Setelah dicuci, langsung aja dipotong sesuai dengan kebutuhan.
Dalam 100 gram daging kelinci terdapat banyak gizi penting yang dibutuhkan tubuh kita, Lur. Salah satunya kandungan protein yang tinggi dan juga rendah lemak. Cocok buat yang lagi diet dan ingin membentuk otot, Lur. Neng Uci udah mulai nyiapin bumbu masakan kelinci, Lur. Katanya sih mau dimasak ala-ala Rusia, jadi kelinci stroganoff. Ada jamur, bawang bombay, cabai merah, dan cabai hijau. Untuk bumbunya, Neng Uci menyiapkan saus tiram, lada hitam, mentega, gula, garam, saus mustard, dan yogurt tanpa rasa. Kebayang ya, Lur, bakalan jadi masakan yang enak dan creamy banget. Potong semua bahan lalu cacah halus, termasuk dengan jamurnya, Lur. Ini baru yang namanya inovasi, Lur. Bumbu dan bahannya ndak pasaran. Aku jadi penasaran rasanya seperti apa nanti. Teh, Oh ini teh, iya? daging kelincinya udah dipotong-potong teh. Oh iya, sekalian ditumis aja ya, Dul. Oh iya teh. Iya, dikasih minyak ya dikit. Oh iya ya. Ya. Duh, mimpi apa aku semalam yo? Bisa masak berdua dengan Neng Uci pujaanku. Emang yang namanya rezeki ndak bakalan kemana. Biar ndak alot, daging kelinci iki harus digoreng dulu sebentar, Lur. Sekaligus membuat teksturnya matang sampai di bagian dalamnya. Nggak usah lama-lama, cukup goreng dengan api kecil selama 10 menit. Nah, bumbu dan bahannya sekarang wis komplit, Lur. Langsung aja kita tumis yo. Masukkan satu persatu bumbu dan bahannya, kemudian aduk merata. Aduh, masak bareng Neng Uci malah bikin grogi yo. Nah, kalau bumbu sudah mulai mateng, langsung saja kita masukkan daging kelincinya. Kombinasi aroma bumbu dan saus benar-benar menciptakan aroma yang khas masakan Eropa. Tambahkan sedikit air yo, Lur, biar ada kuahnya. Nah, tunggu sebentar, lalu mateng deh. Dari tampilan iki, jelas makanane wong Londo. Kali ini mengadopsi resep khas negeri beruang alias Rusia, Lur. Langsung aja kita coba yo. Wah, asli ki nendang bener, Lur, bumbu dan daging kelincinya. Bakalan nambah terus iki kalau ndak ada yang ngerem. Rasanya gabungan gurih, pedas dan creamy. Bener-bener cocok dimakan untuk menu siang dan malam. Monggo dicoba yo, Lur. Hari ini aku janji mau bantu Bu Lili ke kebun. Tapi ternyata Bu Lili sudah duluan. Aku harus cepet-cepet nyusul supaya cepat selesai panennya. Duh, bantu sini, Duh. Panen rebusnya, Bu. Ya.
Oh, iya Bu. Ada yang tahu ini namanya apa? Bener banget kalau jawabannya labu siam. Kalau di Desa Sukamaju, Kecamatan Ranca Kalong, Sumedang, sebutannya waluh. Labu siam termasuk tanaman merambat. Biasanya ditemukan di pekarangan atau dibudidayakan seperti ini. Buahnya menggantung dari tangkai. Sekilas memang mirip buah pir, tapi permukaan kulit waluh lebih keriput. Dul, Ya, Bu. masukin ke karung, kasihkan ke Teh Sukma. Oh, ya Bu. Aku meluncur ke tempat Teh Sukma dulu, Lur, supaya waluhnya cepat diolah. Nah, disuruh ngantar labu siam nih, Teh. Oh ya, langsung dikupas aja. Dipotong-potong sekalian nggak? Boleh. Oh, ya Teh. Pelan-pelan dong, kan jadi berantakan. Maaf Teh. Gimana sih? Jadi acak-acakan gini. Tadi udah tak pegangin tapi berusut, Teh. Walah, maaf Teh. Jadi berantakan waluhnya. Jadi pecah kan, lihat. Ya maaf Teh, berpecah Teh. Yo wis, kalau gitu aku lanjut bersihkan dan motong waluhnya ya Teh. Cara membersihkan waluh nggak boleh sembarangan. Soalnya ada getah yang bisa membuat gatal saat dimakan. Tapi tenang wae, ada tips ala aku nih, si Gundul. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngebersihin atau membuang getah dari labu siam. Jadi caranya labu siam dipotong dua, kemudian digosok-gosokkan gini nih. Nah, getahnya dia akan keluar dengan sendirinya dan labu siam bebas dari getah. Mulai dicoba. Pokoknya harus dipastikan getah waluh benar-benar hilang. Kupas kulitnya juga mesti sampai bersih. Jangan sampai ada kulit yang tersisa. Kalau sudah tidak ada kulitnya, tinggal dipotong-potong memanjang. Waiki masih ada tips mengolah waluh supaya makin jos gandos rasane. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah labu siam supaya dia teksturnya lembut tapi nggak patah-patah. Caranya dia dikasih garam dulu, kemudian diremas-remas sampai dia lembut dan baru dicuci dan diolah. Boleh dicoba. Garam juga bisa membantu menghilangkan sisa getah pada waluh. Makanya ini mesti diaduk-aduk selama 10 menit supaya hasilnya maksimal. Oh iya Lur, larutan garam juga efektif menghilangkan sisa pestisida pada buah dan sayuran. Ini Teh, labu siamnya Teh, udah dipotong-potong Teh. Oh ya, makasih ya Dul ya. Oh, iya Teh. Teh Sukma dan Teh Citra sedang menyiapkan bahan gimbap. Masih ada yang belum tahu apa itu gimbap. Sabar pemirsa. Pokoknya ikuti wae carane teteh-teteh buat gimbap. Teh Sukma kebagian jatah buat bumbu tumisan dari bawang putih dan bawang merah.
semuanya dicincang seperti ini yo. Kalau Teh Citra nyiapin sayuran untuk gimbap. Ada wortel dan paprika yang dipotong memanjang. Nah, kalau iki namanya crab stick. Bisa untuk menambah variasi rasa gimbap. Cit, ini sebagian aku bawa ke dapur ya, mau dimasak. Sekalian aja bawa. Wortel, paprika, walu, dan kol ungu direbus dulu yo. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lembek, malah kurang nikmat dimakan. Kalau bawang merah dan bawang putihnya ditumis sampai harum. Kemudian dicampurkan crab stick-nya dan saus sambal. Sudah beres semua iki bahane, tinggal diracik wae. Gampang kok caranya membuat gimbap. Tinggal digulung pakai nori atau lembaran rumput laut yang dikeringkan. Pokoknya nasi, sayuran dan crab stick ditata serapi mungkin. Oh iya, harus hati-hati menggulungnya supaya isi gimbap tidak berantakan. Gimbap iki sebenarnya sushi ala Korea, Lur. Katanya sih ada kaitannya dengan tradisi masyarakat saat menyantap nasi yang dibungkus rumput laut. Nah, beda nih dengan sushi Jepang, dalam gimbap tidak ada tambahan ikan mentah. Gantinya sayuran dengan daging matang seperti sapi atau crab stick. Setelah digulung, gimbap langsung dipotong-potong supaya porsinya pas untuk dimakan. Iki juga harus hati-hati, ojo sampai ambiar kayak hati mulur. Mantep banget iki tamilane. Tinggal dicicipi wae. Wis kebayang iki gurih gimbap. Jul, Pak, nih gimbap walunya cobain. Pak, sok, mangga diambil. Gak perlu lama-lama, langsung sikat aja iki. Apa ini namanya? Gimbap walu. Bener dugaanku. Mantep rasane. Enak gak? Enak sih. Enak Pak. Enak juga. Ini dari Labu Siam tadi. Rasa segernya sayuran pas banget dengan saus dan crab stick. Gimbap gak cuma enak, Lur, tapi juga bergizi. Soalnya kan pakai sayuran, opo meneh ada walu yang bisa mengontrol tekanan darah tinggi dan mencegah anemia. Tapi sing jelas sih gimbap mengenyangkan karena ada nasi nih. Siang-siang gini emang paling enak motoran yo. Eits, aku bukan lagi balapan motor loh iki. Aku mau janjian cari gadung. Kebetulan lagi di desa Tanjung Hurib, Sumedang, Jawa Barat. Mang, banyak gadungnya udah dapat. Banyak. Oh, ya.
Gadung termasuk umbi-umbian dalam tanah yang tumbuh menjalar. Jadi, untuk mencarinya, aku harus menggali tanah dulu iki. Gadung memang tidak sepopuler singkong atau talas yo. Padahal kalau diolah jadi makanan gak kalah enak loh. Oh, ayo Pak, gadungna. Oh, iya Bang. Oke Kang, kumpulin aja gadungnya dan simpan dalam karung yo. Ya Bang, naikin sini Bang. Itu sekarat lagi. Nah, tuh. Udah, siap. Udah. Oke, gadungnya aku bawa dulu yo. Walah, iki motornya ngopo yo? Punten Abah Makang, minta tolong bantu dorong. Lumayan berat iki, jadi susah nanjak. Walah, lah kok malah jatuh segala toh? Ayo Bang, dorong Bang. Bang, Udah, berat Bang. bawa aja lah. Udah Bang, saya bawa aja lah ya karungnya. Yo wis lah, aku bawa tanpa motor aja. Bu, ini gadungnya Bu. Ya, tolong ya, Gundul itu bantuin ngupasin. Ya Bu. Mengolah gadung tidak boleh sembarangan, Lur. Gadung mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing dan muntah kalau kurang benar pengolahannya. Bayangke, Lur, kandungan racun umbi gadung seukuran buah apel cukup untuk membunuh orang dewasa dalam 6 jam aja. Serem toh? Makanya harus hati-hati mengolahnya. Yang harus dilakukan pertama kali, buang kulitnya yo. Bu, saya cuci dulu ya Bu ya. Ya, Gundul, nyuci silakan. Merendam gadung dalam air mengalir seperti iki untuk menghilangkan racunnya yo. Bisa juga dicuci dengan abu, lalu direbus, kemudian dicuci lagi selama beberapa kali. Pokoknya sampai gadung benar-benar bersih dari racun. Dul, tolong ini yang udah jadi tumbukin. Oh iya Bu. Bantuin ya. Ya. Kebanyakan gadung digoreng, direbus, atau dijadikan keripik. Cara membuatnya cepat dan gampang. Tapi kalau iki mau dijadikan tepung yo, gampang kok carane. Tinggal ditumbuk sampai halus. Meski terkenal beracun, sebenarnya masih banyak manfaat gadung. Salah satunya bisa menurunkan kadar kolesterol. Gadung juga dipercaya bisa menyembuhkan rematik loh. Setelah ditumbuk, tepung gadung diayak. Jadi tepungnya bisa halus semua. Teh, ini teh tepung gadungnya teh. Makasih ya, Dul. Oh, ya teh. Ternyata tepung gadung mau dijadikan mie. Tepung gadung akan dicampur tepung terigu, tepung tapioka, baking powder, garam, dan air. Aduk sampai jadi adonan kalis yo.
Teh Frida menyiapkan paprika untuk campuran olahan mie gadung. Tinggal diiris kecil-kecil aja yo. Paprika memang tidak sepedas cabai lur. Biasanya hanya untuk memperkaya rasa dan warna masakan. Eits, meskipun begitu, banyak manfaatnya paprika. Antara lain, bagus untuk ketahanan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka. Neng, ambilin itu, Neng. Bantuin itu nih. Oh iya, setelah adonan mie gadung kalis, bisa ditambahkan pewarna makanan loh. Jadi, tampilannya lebih menarik lagi. Tinggal diaduk sampai pewarna tercampur rata aja iki. Selanjutnya, adonan dimasukkan mesin penggiling. Ambil sedikit dulu yo adonane. Masukkan pelan-pelan, kemudian lakukan beberapa kali. Wah iki, baru begini saja, mie gadung sudah menggugah selera yo. Terus, Neng. Udah cukup, Neng. Ya udah Bu, aku rebus dulu ya Bu. Ya. Kemudian mie gadung direbus selama 5 menit. Mie gadung iki bisa jadi alternatif pengganti nasi lur. Soalnya pasti mengenyangkan dan menambah energi dalam tubuh. Teh Frida mau membuat mie gadung lebih spesial dengan tambahan saus mentai. Untuk membuat sausnya gampang kok. Cukup campur mayones dengan saus sambal aja. Nah, kalau semua bahan sudah beres, tinggal diracik aja. Sajikan mie dalam aluminium foil. Tambahkan udang dan paprika. Kalau sudah, panggang sebentar yo. Yang penting ada efek kepanggang pada saus mentainya. Tampilannya menarik yo. Siapa yang nyangka bahannya gadung? Walah, mie gadung warna-warninya sudah manggil-manggil aku iki. Minta disantap. Duh, Mak, Pak, ini nih mentai mie gadung. Cobain yuk. Oh, yuk. Mang, cobain, Mang. Yo wis, nggak usah basa-basi lagi. Langsung tak coba aja yo. Jos tenan enake. Sebenarnya mie gadung yang ditumis atau direbus dengan bumbu biasa sudah enak yo. Tapi dikombinasi dengan saus mentai yang kekinian juga enak. Iki bisa jadi ide bekal sekolah anak-anak yo. Atau bisa juga jadi ide jualan. Monggo lo yo yang mau mencoba di rumah lur.